Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Seperti biasa, jangan lupa untuk bantu Mimin untuk tekan tombol like terlebih dahulu. Terima kasih Tuan dan Nona. Oke, lanjutkan saja ceritanya. Gas. Bab 1845 sampai bab 1848. Wajah tua Ye Chong memerah. Tidak, bukan apa-apa. Saat aku berpikir untuk pergi ke Gunung Dewa musim semi besok. Aku senang. Dewi musim semi mendengus. Akiao, yang berada di sebelahnya, tersenyum dan menghampiri. Hei, saudara Bao, apa yang kamu pikirkan malam ini? Apakah kamu ingin adikku tidur denganmu? Wajah Ye Chong menjadi lebih merah dan dia berkata sambil tersenyum. Ini tidak bagus. Cih, apa kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan? Ayolah, jangan malu-malu. Apa kamu tidak ingin adikmu mencintaimu dengan baik? Kata Akiao, melihat ke arah Ye He mengedipkan mata. Kemudian, Akiao berbalik dan berguling ke tempat tidur, membuat gerakan menggoda. Ayo, Akiao melambai pada Ye Chong. Ye Chong berkata dengan gatal, oke, cepat tidur. Pada saat ini, Nyonya musim semi mendengus. Mengapa, kamu ingin tidur juga? Tidak ada ruang bagi orang untuk tidur di ruang bawah tanah ini, jadi kita hanya bisa itu saja. Kalau tidak bisakah kamu tetap membiarkanku tidur di luar? Ye Chong berkata sambil tersenyum. Alhasil, malam itu, Aco dan perawan musim semi tidur di ranjang. Ye Chong, sebaliknya, duduk di pohon di luar sepanjang malam. Keesokan paginya, ketika langit baru saja memutih, orang-orang di desa sudah keluar dari rumah mereka. Orang-orang berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil dan membentuk arus besar orang di jalan utama, menuju tujuan yang sama. Orang-orang mengalir melewati desa dan mendaki ke Gunung Dewa musim semi. Ye Chong, Nyonya musim semi dan Akiao juga bergabung dalam kelompok dan mengikuti yang lain menuju gunung. Roh 10.000 bunga sebelumnya menyembunyikan aura orang luar pada Ye Chong dan Murong Yan. Oleh karena itu, orang-orang di sekitar mereka tidak dapat mengatakan bahwa mereka adalah orang luar. Adapun orang-orang di reruntuhan Dewa musim semi, Istana Dewa musim semi hari ini sepenuhnya terbuka dan tidak memiliki batasan. Bahkan orang-orang dari Istana Hantu musim semi yang mengejar Ye Chong dan yang lainnya tidak berani terlalu mencolok di wilayah Istana Dewa musim semi. Apalagi saat ini, di mata orang luar, masih ada kesopanan yang dangkal antara Istana Hantu musim semi dan Istana Dewa musim semi. Oleh karena itu, Ye Chong dan yang lainnya lebih aman di sini daripada di tempat lain. Gunung Dewa musim semi menjulang tinggi ke awan, dan semua orang mendaki gunung selangkah demi selangkah di sepanjang tangga batu yang lebar. Meski bagi orang-orang yang dimanjakan, mendaki gunung itu melelahkan bahkan menyakitkan, banyak orang yang tidak sanggup menanggungnya sebelum mencapai setengah jalan gunung. Namun, tidak ada yang menyerah, karena semua orang tahu bahwa hal-hal baik sedang menunggu mereka di puncak gunung. Agar tidak menonjol, Ye Chong, Nyonya musim semi, dan Akiao sengaja memperlambat kecepatan dan berbaur dengan kerumunan. Ketika mereka sampai di puncak gunung, 5 jam telah berlalu. Sekarang sudah jam 9, dan matahari sudah terbit tinggi. Saat ini, langit cerah dan tidak berawan, dan sinar matahari yang cerah menyinari puncak gunung, memancarkan lapisan cahaya kemasan pada pepohonan dan bangunan di puncak gunung. Puncak Gunung Dewa musim semi merupakan platform besar dengan radius sekitar puluhan kilometer. Ada sebuah bangunan megah di peron, semuanya berwarna putih gading, sangat megah. Ini adalah Istana Dewa musim semi. Hanya dengan melihat arsitektur Istana Dewa musim semi, kita bisa mengetahui betapa megahnya Istana Dewa musim semi pada awalnya. Meski kini terbilang kalah, bangunan Istana Dewa musim semi masih menjadi yang termewah di antara reruntuhan Dewa musim semi. Melihat Istana Dewa musim semi, Dewi musim semi menyipitkan matanya. Karena musuhnya, Cheng Kun, tinggal di Istana Dewa musim semi.
Batas luar istana dewa musim semi adalah lingkaran tembok tinggi. Tembok tersebut dikelilingi parit, dan terdapat jembatan angkat untuk melintasi parit tersebut. Di ujung jembatan gantung terdapat gerbang istana dewa musim semi. Setelah memasuki gerbang, Anda memasuki bagian dalam istana dewa musim semi. Melihat sekeliling, ada puluhan bangunan tersebar di ketinggian yang berbeda-beda. Salah satu bangunan tertinggi adalah aula utama istana dewa musim semi. Namun bagi masyarakat awam, tidak diperbolehkan masuk ke sana. Rapat umum hari ini diadakan di alun-alun besar tepat di luar pintu. Meja-meja sudah berjejer di sekeliling alun-alun besar. Ada banyak kotak kristal yang diletakkan di atas meja, yang sangat mirip dengan yang ada di bawah danau dewa musim semi. Di dalam kotak kristal, ada berbagai harta karun. Pada saat ini, alun-alun besar dipenuhi orang, dan sekelompok besar orang berkumpul di depan setiap harta karun untuk mengamatinya dengan cermat. Alun-alun dipenuhi dengan kebisingan diskusi dan kritik. Ye Chong sama sekali tidak tertarik dengan hal ini. Dia mendudukkan perawan musim semi dan Akiao, lalu diam-diam berjalan menuju bagian terpencil dari alun-alun utama. Dia dan Zhao Liangping sudah sepakat untuk bertemu di sini. Zhao Liangping diam-diam kembali ke istana dewa musim semi kemarin. Meskipun dia masih sesepuh yang hebat, dia tidak berani tampil gegabah. Karena sekarang Cheng Kun dan San Sao Huang sudah mengetahui bahwa dia bersama nyonya musim semi. Jika Zhao Liangping melakukannya secara terang-terangan, Qi Cheng Kun pasti akan mengambil tindakan terhadapnya. Oleh karena itu, Zhao Liangping menyamar sebagai murid biasa istana dewa musim semi, kembali ke istana dewa musim semi, dan membuat persiapan terlebih dahulu. Ketika Ye Chong datang, Zhao Liangping sudah menunggu di sana. Menyamar sebagai penjaga, dia kebetulan menjaga jalan menuju istana di belakang. Zhao Liangping menyerahkan satu set pakaian kepada Ye Chong dan berkata, "Kamu kenakan pakaian murid biasa dulu, dan kami akan menyelinap masuk diam-diam, mereka berdua akan mencuri sesuatu dari rumah harta karun." Semenit kemudian, kedua orang itu berjalan ke halaman belakang istana dewa musim semi. Zhao Liangping membawa Ye Chong ke rumah harta karun. Saat dia berjalan, dia memberitahu Ye Chong, sekarang, Penatua Qi, yang menjaga rumah harta karun, adalah orang yang diatur oleh Cheng Kun. Jadi tidak mungkin bagi kita untuk masuk secara langsung, kecuali, kata Zhao Liangping sambil membuat tindakan menyeka leher, itu berarti membunuh Penatua Qi. Ye Chong berpikir sejenak dan tersenyum, serahkan padaku, aku punya cara yang lebih baik. Saat dia berbicara, mereka berdua sudah tiba di lokasi rumah harta karun. Rumah harta karun adalah bangunan loteng 2 lantai, yang berisi semua harta karun yang dikumpulkan oleh istana dewa musim semi selama 100 tahun terakhir. Pada saat ini, pintu rumah harta karun terbuka lebar. Duduk di depan pintu adalah seorang lelaki tua berjubah hijau. Itu adalah Penatua Qi. Pintu di sini biasanya tidak terbuka. Karena pertemuan hari ini, banyak harta karun dipindahkan dari dalam. Jadi pintunya dibuka. Ini sangat memudahkan Ye Chong dan Zhao Liangping, meskipun tampaknya hanya Penatua Qi yang duduk di depan pintu rumah harta karun, dia sangat santai. Faktanya, area sekitar rumah harta karun dijaga ketat, menyembunyikan niat membunuh. Selama Penatua Qi memberi perintah, selusin master akan muncul dari segala penjuru. Ye Chong dan Zhao Liangping berjalan ke pintu rumah harta karun. Ketika Penatua Qi pertama kali melihat mereka berdua, dia mengira mereka adalah murid biasa istana dewa musim semi. Dia berkata dengan tidak sabar, "Apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah semua hal yang diperlukan sudah dilakukan?" Segera setelah dia selesai berbicara, mereka berdua sudah berjalan mendekati Penatua Qi. Penatua Qi melihatnya, dan ketika dia melihat kedua orang ini dengan jelas, dia langsung tercengang. Dia mungkin tidak mengenal Ye Chong, tapi dia bisa melihat Zhao Liangping, tetua istana dewa musim semi, setiap hari. "Bagaimana? Kenapa kamu?" Penatua Qi berkata dengan terkejut. Zhao Liangping menyembunyikan belati di tangannya dan siap membunuh Penatua Qi. Saat ini, mata Ye Chong tiba-tiba berubah menjadi ungu. Detik berikutnya,
dia mengendalikan pikiran Penatuaki. Tingkat budidaya Penatuaki rata-rata, dia hanyalah seorang prajurit tingkat Suan. Dengan tingkat budidaya Ye Chong saat ini, akan mudah untuk mengendalikan Penatuaki. Lalu, Ye Chong mengatakan sesuatu di telinga Penatuaki. Penatuaki berdiri dengan lesu dan meninggalkan rumah harta karun. Melihat adegan ini, Zhao Liangping tercengang. "Kamu, gerakan apa yang kamu lakukan?" Ye Chong tersenyum, "Itu hanya tipuan kecil." Kemudian, mereka berdua berjalan ke rumah harta karun untuk menemukan apa yang dilakukan Dewi. Kata Spring, batu transmisi suara. Batu transmisi suara tidak sulit ditemukan, yaitu batu seukuran kepalan tangan di lantai pertama rumah harta karun dan berwarna hitam pekat. Sebenarnya fungsi benda ini mirip dengan speaker. Dewi musim semi bersembunyi dan berbicara, dan melalui batu transmisi suara ini, suaranya dapat ditransmisikan dan diperkuat beberapa kali. Dengan cara ini, Nyonya musim semi tidak perlu muncul, dan dapat membuat semua orang mendengar suaranya dan mengungkapkan identitasnya. Hal ini dilakukan untuk mencegah Cheng Kun melompati tembok dan tiba-tiba menyerangnya. Setelah keduanya mendapatkan batu transmisi suara, mereka bersiap untuk meninggalkan rumah harta karun dan kembali ke alun-alun utama. Saat pergi, Ye Chong merasakan sesuatu yang aneh, operasi ini terlalu lancar. Zhao Liangping berkata, "Ini tidak baik, ini membuktikan bahwa kita adalah pihak yang adil." Ye Chong menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa lagi. Di sisi lain, Penatuaki, yang menjaga rumah harta karun, tiba-tiba menjadi gila dan berlarian di istana Dewa Musim Semi. Saat dia berlari, dia berteriak, "Nyonya Dewi Musim Semi telah kembali." Dia akan memberikan pidato kepada semua orang di alun-alun utama. "Semuanya, perhatikan, Dewi-Dewi Musim Semi telah kembali." Ketika para murid istana Dewa Musim Semi mendengar ini, mereka semua orang tercengang. "Apa, Nyonya Suci sudah kembali? Apakah itu benar?" "Saya tidak tahu." Apa yang dikatakan Penatuaki seharusnya beralasan. "Kalau begitu mari kita pergi ke alun-alun utama dan melihat-lihat." Penatuaki berjalan mengelilingi mata air. Ya Tuhan, Gong berlari ke sana kemari, berkeringat deras, dan dia tidak tahu betapa lelahnya dia. Kemudian, dia berlari ke alun-alun dan terus berteriak, yang langsung menarik perhatian semua orang. Mereka yang datang untuk menghadiri pertemuan tersebut semuanya terkejut ketika mendengar kabar bahwa perawan musim semi akan kembali. Dan tak lama kemudian, banyak murid dari istana Dewa Musim Semi berlari ke alun-alun utama. Saat ini, seluruh istana Dewa Musim Semi berada dalam kekacauan. Semua orang berkumpul ke arah alun-alun utama. Di ruang utama, aula tertinggi istana Dewa Musim Semi, seorang pria kurus sedang duduk di sofa dengan kaki bersilang, memegang segelas anggur di tangannya. Orang ini tidak lain adalah pemimpin reruntuhan Dewa Musim Semi saat ini dan penguasa istana rahasia Istana Hantu Musim Semi, Cheng Kun. Dia mengerutkan kening dan mendengarkan orang di sebelahnya. Pembicaranya tidak lain adalah San Sao Huang, pemilik kios. San Sao Huang menceritakan kembali kisah pertemuannya sebelumnya dengan Nyonya Musim Semi dan yang lainnya. "Komandan, ini semua kesalahan Zhao Liangping sialan itu. Tapi tolong jangan khawatir, Komandan, Zhao Liangping sedang berada di ranjang kematiannya. Saat aku pulih dan membawa beberapa orang bersamaku, aku pasti bisa membunuh mereka," San kata Kaisar Sao. Setelah dia selesai berbicara, dia menundukkan kepalanya dan berdiri di sana dengan gemetar. Ini adalah kegagalannya lagi, dan dia tidak tahu bagaimana Cheng Kun akan menghukumnya. Namun kali ini, Cheng Kun tidak merasa marah sama sekali. Dia hanya berkata kepada San Sao Huang, "Bagus sekali." Setelah mendengar ini, San Sao Huang langsung tercengang. Berdasarkan sifat masa lalu Cheng Kun, dia akan dihukum berat karena tidak menangkap gadis suci musim semi. Tapi Cheng Kun sebenarnya mengatakan bahwa dia melakukan pekerjaannya dengan baik. Apa yang dia lakukan dengan baik? San Sao Huang sendiri meragukannya. Pada saat ini, seorang murid dari istana hantu musim semi berlari dengan panik. "Tuan istana, kiosnya, tidak, ini tidak bagus," kata murid itu. Cheng Kun mendengus, melotot dan mengutuk,
sudah berapa kali ku bilang padamu, di istana Dewa Musim Semi, minta saja aku untuk membimbingmu. Jangan ungkapkan identitasku sebagai pemilik istana. Jika kamu mengatakan hal yang salah lagi, aku akan membunuh anjingmu kehidupan. Iya, maafkan aku. Murid istana hantu Musim Semi dengan cepat berlutut dan bersujud untuk meminta maaf. Cheng Kun kemudian bertanya, ada apa? Tidak, Penatua Qi sepertinya gila. Dia terus berteriak bahwa Nyonya Musim Semi telah kembali dan ingin berbicara di alun-alun besar. Sekarang semua orang sudah berkumpul, pergi ke alun-alun utama, kata murid itu. San Shaohuang tertegun, apa, hal seperti itu bisa terjadi? Penatua Qi mungkin sudah gila, saya akan membunuhnya sekarang. Sebaliknya, Cheng Kun hanya tersenyum tipis ketika mendengar berita itu. Dia berkata, sepertinya mereka telah mendaki gunung. Hebat, ayo pergi dan melihat-lihat. Dengan itu, Cheng Kun memimpin dan berjalan keluar ruangan. San Shaohuang mengikuti di belakang Cheng Kun. Saat ini, alun-alun besar sudah dipenuhi orang. Melihat ke atas, semuanya gelap dan penuh dengan kepala manusia. Tidak ada lagi yang peduli dengan bayi di sekitar mereka. Mereka semua menatap Penatua Qi dengan wajah terkejut. Di depan alun-alun utama, terdapat arena pertandingan pencaksilat harian oleh para murid. Penatua Qi sekarang berdiri di atas ring, berulang kali berteriak, Nyonya Musim Semi akan kembali, dia akan kembali. Nada suaranya tampak sangat bersemangat, tetapi ekspresinya sangat membosankan, membentuk semacam kontras yang sangat aneh. Pada saat ini, dua bayangan hitam tiba-tiba jatuh di atas ring. Itu tidak lain adalah Cheng Kun, pemimpin reruntuhan Dewa Musim Semi saat ini, dan San Shaohuang, pemilik kios istana hantu Musim Semi. San Shaohuang muncul di istana Dewa Musim Semi, dan semua orang sudah terbiasa. Mereka semua tahu bahwa San Shaohuang sebenarnya adalah orang kepercayaan Cheng Kun. Begitu Cheng Kun tiba di atas ring, dia meraih Penatua Qi. Dia bertanya, Penatua Qi, di mana Nyonya Suci Musim Semi? Penatua Qi tidak menjawab Cheng Kun, tetapi terus berteriak, kembali, Nyonya Suci Musim Semi telah kembali. Gila, dia pasti gila, San Shaohuang dikatakan. Cheng Kun bertanya lagi, bagaimana kamu tahu? Mengapa kamu mengatakan bahwa Nyonya Musim Semi telah kembali? Sebenarnya, Penatua Qi telah lama dikendalikan oleh Ye Chong. Sekarang dia hanya bisa mengucapkan satu kalimat, jadi wajar saja dia tidak akan menjawab Cheng Kun. Sepertinya ada sesuatu yang mencurigakan, San Shaohuang berbisik kepada Cheng Kun. Cheng Kun mendengus dingin dan berkata, ternyata kamu hanya mencoba membingungkan publik dengan kebohonganmu. Saat dia mengatakan itu, Cheng Kun menggunakan kekuatan di tangannya dan langsung mematahkan leher Penatua Qi. Penatua Qi mengeluarkan dua suara, Yulu, dan kemudian jatuh ke tanah mati. Saya khawatir dia tidak akan tahu bagaimana dia meninggal sampai kematiannya. Melihat pemandangan ini, semua orang terdiam. Kemudian, Cheng Kun berkata kepada semua orang, semuanya, jangan dengarkan omong kosong orang gila ini di sini. Kami telah menemukan berita pastinya. Nyonya Musim Semi telah naik ke keabadian dan tidak akan pernah kembali. Dia memiliki motif tersembunyi dan membingungkan publik dengan kebohongannya. Dia pasti memiliki niat buruk, kata San Shaohuang. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari penonton. Saya khawatir tidak sesederhana itu, kan? Dengan mengatakan itu, dua orang berjalan ke atas ring. Ye Chong dan Zhao Liangping lah yang baru saja tiba. Melihat Zhao Liangping muncul, semua orang tercengang, berpikir bahwa hari ini menjadi semakin hidup. Zhao Liangping dan San Shaohuang bisa dikatakan musuh bebuyutan. Mereka semua adalah bawahan Cheng Kun, komandan Dewa Musim Semi. Namun, Cheng Kun lebih menghargai San Shaohuang. Cheng Kun menatap Zhao Liangping dengan dingin dan berkata, Zhao Liangping, apa maksudmu? San Shaohuang, yang berada di belakang Cheng Kun, sangat marah saat melihat Zhao Liangping dan Ye Chong. Dia segera membisikkan beberapa kata ke telinga Cheng Kun. Cheng Kun tidak bisa tidak melirik Ye Chong dan mencibir. San Shaohuang berkata kepada Zhao Liangping, Zhao Liangping, apakah kamu masih berani muncul? Kamu, seorang pengkhianat,
Memimpin orang luar ke istana Dewa Musim Semi dan menghancurkan danau Dewa Musim Semi. Apa konspirasimu? Zhao Liangping tertawa. Apakah kamu? Dia pengkhianat, kamu akan segera mengetahuinya. Saat dia berbicara, dia mengangkat batu transmisi suara. Zhao Liangping berkata, ini adalah batu waktu yang memancarkan suara. Setiap orang akan segera dapat mendengar suara Nyonya Musim Semi yang suci, sebelum Zhao Liangping dapat menyelesaikan kata-katanya. San Shaohuang menarik napas dalam-dalam di udara, dan batu transmisi suara tersedot ke tangannya. Ye Chong bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi terhadap perubahan ini. Zhao Liangping panik sesaat, tetapi dia tidak menyangka bahwa batu transmisi suara yang baru saja dia peroleh akan diambil secara tidak sengaja oleh San Shaohuang. San Shaohuang, kembalikan padaku, Zhao Liangping berteriak. San Shaohuang mencibir dan berkata, Zhao Liangping, sepertinya kamu sudah sangat tua, kamu bahkan tidak bisa memegang batu. Ye Chong sedikit bingung, Zhao Liangping biasanya terlihat sangat pintar, tapi kenapa dia tiba-tiba berubah pikiran, harus sebodoh itu? Apakah dia tidak mengetahui metode San Shaohuang? Dia bahkan tidak melindungi batu transmisi suara yang begitu penting. Saat ini, Zhao Liangping telah mengeluarkan pisau dan menyayat punggung tangannya. Ini semua salahku, kata Zhao Liangping dengan marah. San Shaohuang menyerahkan batu transmisi suara ke tangan Cheng Kun. Cheng Kun tersenyum dan memainkan batu di tangannya. Benda ini telah dirusak olehmu, kan? Kedengarannya mirip dengan suara Nyonya Musim Semi, kan? Kata-kata Cheng Kun segera menimbulkan kecurigaan semua orang. Tidak, Zhao Liangping membantah dengan lemah. Nyonya Musim Semi telah naik sejak lama. Kalian dengan motif tersembunyi ingin menghancurkan reruntuhan Dewa Musim Semi melalui identitas Nyonya Musim Semi, kan? Kata Cheng Kun. Orang-orang di bawah segera mulai berbisik. Dibandingkan dengan Zhao Liangping, semua orang secara alami lebih percaya pada Cheng Kun. Pada saat ini, suara wanita lain terdengar dari kerumunan. Cheng Kun, kaulah yang menghancurkan reruntuhan Dewa Musim Semi. Orang yang berbicara adalah Dewi Musim Semi. Setelah itu, perawan Musim Semi dan Aco memasuki ring. Gadis suci Musim Semi sekarang meminjam tubuh Mu Rongyan dan terlihat seperti Mu Rongyan. Orang lain mungkin tidak dapat melihatnya, tetapi sekilas Cheng Kun mengenali Dewi Musim Semi di dalam tubuh Mu Rongyan. Cheng Kun mencibir dan berpikir pada dirinya sendiri, tentu saja, wanita bodoh ini akhirnya ada di sini. Cheng Kun, kamu telah melakukan pekerjaan yang sangat buruk padaku, kata Dewi Musim Semi. Cheng Kun tersenyum dan berkata, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena bodoh. Cheng Kun, aku pasti akan membalas dendam, kata Dewi Musim Semi. Haha, apa menurutmu kamu punya kemampuan seperti itu? Kamu wanita bodoh. Kamu tidak punya jiwa lagi untuk bertahan hidup, dan kamu masih bersikeras untuk mati, kata Cheng Kun. Mereka berdua sedang berbicara satu sama lain, namun orang-orang di sekitar mereka tidak dapat memahami percakapan antara kedua orang tersebut. Namun, tubuhmu tidak buruk sekarang. Jika kamu bersedia berlutut dan menyerah padaku, aku mungkin bisa menjadikanmu sebagai budak perempuanku, kata Cheng Kun sambil tersenyum. Wajah gadis suci Musim Semi memerah karena marah, betapa tidak tahu malunya. Cheng Kun Yu melirik Akiao di sebelah gadis suci Musim Semi, dengan tatapan serakah di matanya. Hei, Akiao, kamu sebenarnya bersama si idiot ini? Bagaimana denganmu? Apakah kamu ingin melayaniku dengan si idiot ini? Ye Chong tidak menyangka bahwa Cheng Kun bisa begitu tak tahu malu. Nyonya Musim Semi berkata dengan marah, Cheng Kun, kamu orang yang tidak tahu malu. Aku akan membunuhmu hari ini. Cheng Kun tertawa liar, hanya kamu, haha, apakah kamu akan membunuhku melalui hal ini? Katanya, Cheng Kun mengangkat batu transmisi suara. Kamu bodoh, tapi kamu benar-benar idiot. Apa menurutmu aku akan memberimu kesempatan seperti itu? Saat dia berbicara, tangan Cheng Kun terus meningkatkan kekuatannya, dan batu transmisi suara yang dia remas mengeluarkan suara, mencicit. Nyonya Musim Semi hanya bisa menonton tanpa daya. Tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya berkata dengan dingin,
Cheng Kun, kamu akan menyesalinya. Cheng Kun tertawa keras, saya akan melihat bagaimana Anda membuat saya menyesalinya. Lalu, hanya dengan bunyi klik Cheng Kun meraih batu transmisi suara dan menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Di saat yang sama, perubahan mendadak terjadi. Saya melihat cahaya putih tiba-tiba muncul dari batu transmisi suara yang rusak, dan kekuatan yang sangat kuat meledak. Kekuatan ini langsung mendorong Cheng Kun Zhen mundur 3 langkah. Kemudian, cahaya putih mengembun menjadi sosok manusia, persis seperti Dewi Musim Semi. Ini pertama kalinya Ye Chong melihat penampakan asli Dewi Musim Semi. Harus dikatakan bahwa Dewi Musim Semi ini juga sangat cantik, seperti peri dari langit. Pada saat ini, di dalam tubuh Murong Yan, gadis suci musim semi yang asli mencibir. Cheng Kun, ku bilang kamu akan menyesalinya. Ini sama sekali bukan batu transmisi suara, tapi tiruan yang kutinggalkan. Sayang sekali aku tidak bisa membuka batu itu sekarang. Berkat bantuanmu aku bisa lepaskan, klonku. Wajah Cheng Kun menjadi pucat, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap Nyonya Suci Musim Semi. Ketika orang-orang di sekitar melihat tiruan Dewi Musim Semi, mereka semua berlutut di tanah dan menundukkan kepala. Meskipun ini hanyalah tiruan dari Dewi Musim Semi, kekuatannya tidak lemah sama sekali, dan ia dapat menggunakan seluruh kekuatan Dewi Musim Semi untuk menyerang. Saya melihat tiruan Dewi Musim Semi melayang di udara, mengulurkan tangan giok, dan menamparkan Cheng Kun di bawah dengan telapak tangan. Cheng Kun tampak gugup dan buru-buru mengangkat tangannya untuk melawan. Hanya mendengar suara teredam, kaki Cheng Kun benar-benar terjatuh ke dalam ring. Dia memuntahkan seteguk darah dengan suara pop, jelas lukanya serius. Saya harus mengatakan bahwa kekuatan Dewi Musim Semi ini terlalu kuat. Pada saat ini, ketika pemilik kios San Sao Huang melihat situasinya tidak baik, dia berbalik dan lari. Perhatian semua orang tertuju pada Cheng Kun dan Nyonya Musim Semi, dan mereka sama sekali tidak menyadari kaburnya San Sao Huang. Meskipun Akiao melihatnya, dia tidak memiliki kemampuan untuk mengejar San Sao Huang kembali. Klon Dewi Musim Semi juga berangsur-angsur menghilang setelah menggunakan serangan penuh. Pada saat ini, Nyonya Musim Semi menoleh ke Zhao Liangping dan berkata, "Tunggu apa lagi, bunuh pengkhianat ini." Zhao Liangping menjawab, menghunus pedangnya, dan menebas Cheng Kun. Cheng Kun bahkan tidak sempat bereaksi sebelum dia langsung dibacok sampai mati oleh Zhao Liangping. Dia terbaring di tanah, mengejang 2 kali, dan kemudian mati seperti itu. Semua orang terdiam, bahkan Ye Chong pun terkejut. Dalang di balik semua ini, Master tingkat Master Cheng Kun, terbunuh begitu mudah. Ye Chong bahkan tidak percaya. Namun, ketika dia melihat tubuh Cheng Kun yang bergerak-gerak dan darah mengalir ke seluruh lantai, dia harus percaya bahwa ini adalah fakta. Itu hanya menunjukkan bahwa rencana perawan musim semi terlalu sempurna. Faktanya, bahkan Ye Chong sendiri pun tertipu. Dia selalu mengira itu hanyalah batu transmisi suara, tapi dia tidak menyangka kalau itu ternyata adalah tiruan dari gadis suci musim semi. Tampaknya Holy Maiden of Spring telah memiliki pandangan jauh ke depan sejak lama. Memikirkan hal ini, Ye Chong mau tidak mau melihat lagi gadis suci musim semi. Setelah membunuh Cheng Kun, Dewi Musim Semi menghampiri semua orang dan berkata dengan dingin, "Semuanya, saya adalah Dewi Musim Semi yang sebenarnya. Saya disakiti oleh Cheng Kun dan tidak punya pilihan selain hidup dalam tubuh orang luar. Sekarang, Cheng Kun adalah seekor anjing, pencurinya sudah mati. Mulai sekarang, hanya ada satu pemilik reruntuhan Dewa Musim Semi, dan itu adalah aku." Semua orang menundukkan kepala dengan kagum dan tetap diam. Ye Chong berkata, "Gadis suci musim semi, kamu benar-benar ahli dalam hal itu, gadis suci." Musim semi berkata dengan dingin, "Berkat bantuanmu, rencanaku dapat dilaksanakan. Jangan khawatir, aku akan memberimu hadiah." Nyonya Musim Semi melirik Zhao Liangping dan berkata, "Penatua Agung, ikuti saya ke dojo pelatihan di aula belakang dan bantu saya memulihkan tubuh asli saya." Zhao Liangping membungkuk hormat dan berkata, "Ya." Lalu, Chun Nyonya Suci dan Zhao Liangping pergi dari pandangan semua orang.
Ye Chong melihat ke belakang Dewi musim semi. Dia hanya peduli agar Mu Rongyan segera kembali normal. Saat ini, Cheng Kun telah meninggal, pemilik kios San Sao Huang telah melarikan diri, dan bahaya di istana Chanshen telah dihilangkan. Ketegangan Ye Chong, Akiao dan lainnya juga menjadi sangat rileks. Kebanyakan orang masih berdiri dengan hormat di alun-alun besar, menunggu perawan musim semi muncul kembali. Ye Chong dan Akiao berjalan ke paviliun di sebelah alun-alun utama. Akiao duduk di pagar pembatas paviliun, tampak berpikir. Tak perlu ditanya, Ye Chong juga tahu kalau Akiao pasti memikirkan San Sao Huang yang ingin kabur. Dia menghibur, Akiao, jangan khawatir. Akan mudah untuk menemukan San Sao Huang ketika Nyonya Suci musim semi memulihkan wujud aslinya. Pada saat itu, dia akan mempromosikanmu menjadi seorang Grandmaster, dan kamu dapat membunuh San Sao Huang dengan tanganmu sendiri. Akiao mengangguk, saya harap begitu. Pengalaman beberapa hari ini terasa seperti mimpi. Ye Chong tersenyum, ya. Ngomong-ngomong, Ye Chong, Dewi musim semi telah pulih. Tubuh asli, Mu Rongyanmu mungkin sudah kembali normal. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Tanya Akiao. Ye Chong sedikit tersenyum, kapan dia menjadi Mu Rongyan miliknya? Namun, Ye Chong tidak membantah dan menjawab, kalau begitu kita akan meninggalkan reruntuhan dewa musim semi. Masih banyak hal yang perlu saya lakukan di rumah. Ketika keduanya berbicara, tidak ada yang memperhatikan bahwa saat ini di atas ring. Tubuh Cheng Kun mulai bergerak perlahan, tubuh Cheng Kun terdengar mengeluarkan suara klik, 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 dan kemudian, Cheng Kun benar-benar berdiri. Saat ini, Cheng Kun memiliki senyuman yang sangat dingin di wajahnya. Saya tidak tahu siapa orang itu. Tetapi orang pertama yang mengetahui bahwa Cheng Kun masih hidup, dan sangat ketakutan hingga dia mengeluarkan jeritan yang menakutkan. Cheng Kun melirik pria yang berteriak itu dan kemudian menjentikkan jarinya ke pria itu. Yang terakhir segera terdiam, tubuhnya bergetar, dan dia jatuh ke tanah dan mati. Semua orang di sekitar melihat pemandangan ini dan panik, dan banyak orang mulai melarikan diri. Cheng Kun hidup kembali, keributan di sini menarik perhatian Ye Chong dan Akiao. Ketika Ye Chong melihat Cheng Kun dibangkitkan dari kematian, dia tertegun sejenak, lalu merenung sejenak, dan Ye Chong diam-diam berkata, tidak. Dia melihat ke arah Nyonya musim semi, khawatir akan terjadi sesuatu yang besar, telah terjadi di sana. Memikirkan hal ini, Ye Chong hanya ingin terbang untuk mencari Nyonya musim semi, tetapi dihentikan oleh Cheng Kun. Cheng Kun sepertinya bisa bergerak seketika. Dari posisinya di atas ring, dia bergerak ke depan Ye Chong dalam sekejap mata. Haha, apa, kamu masih ingin menyelamatkan perempuan jalang itu sekarang? Sudah terlambat, cibir Cheng Kun. Akiao bertanya dengan heran, kamu, apa maksudmu? Ye Chong memandang Cheng Kun dan bertanya, apakah ini semua rencanamu? Cheng Kun tertawa liar dan berkata, hahaha. Bukankah itu hanya deposit batu yang menyimpan tiruannya? Menurutmu aku tidak tahu, aku bilang dia bodoh, dan aku sudah tahu semua tentang trik kecilnya. Bagaimana kamu bisa tahu segalanya? Ye Chong merenung sejenak. Kecuali Zhao Liangping juga milikmu, memikirkan hal ini, hati Ye Chong tenggelam. Jika ini masalahnya, Nyonya musim semi, atau Mu Rongyan, akan berada dalam bahaya. Haha. Kamu memang punya otak. Ya, Zhao Liangping sudah lama menjadi milikku. Ini semua rencanaku, kata Cheng Kun. Ye Chong benar-benar tidak menyangka akan ada perubahan seperti itu. Zhao Liangping ternyata pengkhianat. Orang ini sangat pandai berpura-pura. Sekarang tampaknya trik Zhao Liangping benar-benar sempurna. Menggunakan pisau untuk memotong punggung tangan atau menggaruk diri sendiri adalah hal yang kekanak-kanakan. Zhao Liangping bahkan membakar nyawanya sendiri demi mendapatkan kepercayaan. Oleh karena itu, Ye Chong percaya bahwa Zhao Liangping setia. Selain itu, San Sao Huang, pemilik kios, mungkin tidak tahu bahwa Zhao Liangping adalah salah satu miliknya, jadi dia membunuh Zhao Liangping. Hal ini juga meningkatkan kredibilitas Zhao Liangping. Dan semua ini secara alami direncanakan oleh Cheng Kun di belakang punggungnya. Memikirkan hal ini, Ye Chong mau tidak mau melihat lagi ke arah Cheng Kun.
Dia tidak menyangka rencana orang ini begitu dalam. Saya hanya tidak tahu apakah ada pengaturan dari Pak Hantu di balik ini. Namun, karena kamu sudah mengetahui keberadaan kami sejak lama, kenapa kamu tidak membunuh kami saja? Mengapa membuatnya begitu rumit? Apakah itu hanya untuk mempermalukan gadis suci musim semi? Ye Chong bertanya dengan ragu. Ini adalah sesuatu yang dia tidak mengerti. Cheng Kun tertawa keras dan berkata, aku tidak membosankan. Tujuanku adalah mendapatkan kekuatan penuh Dewi musim semi. Kemudian Cheng Kun menceritakan alasannya. Ternyata saat Dewi musim semi menyatu dengan Dewi Giok musim semi dan menetaskan tubuh aslinya, dia akan melepaskan seluruh kekuatannya. Saat ini, perawan musim semi adalah yang paling rentan. Inilah mengapa perawan musim semi ingin mencari tempat yang aman. Kekuatan yang dia keluarkan juga akan menyebabkan dunia berubah warna, sehingga mudah diperhatikan orang. Jika kekuatan ini secara tidak sengaja tersebar, gadis suci musim semi tidak akan memiliki kekuatan bahkan jika dia mendapatkan kembali wujud aslinya. Oleh karena itu, dia juga membutuhkan pelindung untuk menjaga kekuatan tersebut, dan dia memanggil Zhao Liangping hanya untuk melakukan pekerjaan ini. Tetapi Nyonya musim semi tidak menyangka bahwa Zhao Liangping ternyata adalah seorang pengkhianat. Dia tidak tahu bahwa ketika semua kekuatannya dilepaskan, Zhao Liangping akan mengambil kesempatan untuk mengumpulkan semua kekuatan dan mengirimkannya kepadaku. Hahaha, Cheng Kun tertawa liar, bersambung.